wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwan Herlambang. Saya berasal dari kelas 11 mesin 3. Saya berasal dari peminatan kerja. Saya akan membacakan materi PKNS selama kelas 10. Oke, yang pertama adalah sistem hukum dan peradilan. Oke, pengertian dari sistem dan hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Oke, yang kedua adalah pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Oke, yang ketiga adalah pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama yang adalah berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas lebih menjamin kepastian hukum sangat pasti karena jelas tertulis. Contohnya UUD, UU, dan Perda. Hukum tidak tertulis. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Hukum dalam kurung hukum adat, alam, praktik, ketenaga kerjaan. Hukum tidak tertulis disebut konvensil. Contoh pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Oke. Dan sekarang adalah berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Yang pertama adalah hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat, Manggarai Flores, hukum adat Endelio Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yang kedua adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, yaitu hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan waktu yang diaturnya. Oke, yang pertama adalah hukum yang berlaku saat ini, yaitu Lua Casti. Yang pertama adalah Lua Castellutium, disebut juga hukum positif. Oke, yang kedua adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, disebut Ius Constituendum. Oke, yang kedua adalah Ius Constituendum dari. Dan yang ketiga adalah hukum asasi, yaitu hukum alam. Oke, berdasarkan waktu yang diaturnya, yang pertama adalah hukum yang berlaku saat ini, yaitu Ius Constitutum, disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku yang kedua adalah hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, disebut Ius Constituendum. Dan yang ketiga adalah hukum asasi, yaitu hukum alam. Di sini adalah penjelasan tentang menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yang kedua adalah hukum yang mengatur dalam kurung hukum pelengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan dalam dua hal. Ada yang pertama adalah hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negeri dengan warga negara dari hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua adalah hukum privat, adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Oke, yang ini ada B ya. Ini yang ke B. B adalah hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta sanksi hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP dalam kurung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu disebut juga hukum material. Yang D ada hukum acara. Hukum acara adalah aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadi pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya disebut juga dengan hukum formal. Oke, di sini ada penjelasan dari hukum privat. Adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi, yang diantaranya meliputi hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan perseorang yang bersifat pribadi. Mis atau disebutnya adalah penceraian. Oke, yang B adalah hukum dagang. Hukum dagang adalah mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. Yang C adalah hukum adat. Hukum adat adalah mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Oke, selanjutnya adalah peradilan nasional. Apa yang dimaksud dengan peradilan nasional? Peradilan nasional. Oke, yang A ini adalah peradilan tingkat pusat. Peradilan nasional. Oke, yang A ini adalah peradilan tingkat pusat. Ada 2 badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Mahkamah Agung. Merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang. Yang tugas wewenangnya adalah menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi. Yang kedua adalah menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Oke, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UU NRI tahun 1945. Oke, yang kali ini adalah peradilan tingkat umum, pengadilan negeri PN. Oke, yang ketiga yang tadi adalah peradilan tingkat umum, yang keempat adalah pengadilan negeri (PN). Merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan. Diadili di PN setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hukum di tingkat PN dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi (PT). Peristiwa ini dikenal dengan nama naik banding. Oke, yang kelima adalah pengadilan tinggi (PT). Merupakan pengadilan di tingkat provinsi yang menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak diterima atas vonis di tingkat sebelumnya (PN). Jika si terpidana tetap tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat (MA) yang dikenal dengan nama kasasi. Oke, selanjutnya adalah Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Agung menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka si terpidana masih bisa melakukan 2 upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peningkatan kembali (PK) bisa diajukan bila terpindah tetap merasa tidak bersalah dengan menunjukkan bukti baru yang belum pernah diungkap sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi adalah bebas murni atau ditolak. Grasi adalah apabila terpidana mengaku bersalah, minta ampun pada presiden selaku kepala negara, kemungkinan yang terjadi dikurangi hukuman atau tetap. Oke, yang C adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi yang pertama adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua adalah Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan permasalahan naik banding perkara antara usaha di negara di tingkat provinsi. Oke, yang kedua adalah Peradilan Agama. Peradilan agama adalah peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdana bagi masyarakat beragama Islam. Misalnya adalah penceraian meliputi yang pertama adalah Pengadilan Agama (PA). Pengadilan agama tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua adalah Pengadilan Tinggi Agama.
Pengadilan Tinggi Agama tugasnya adalah menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Oke, yang adalah peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer, terdiri dari yang pertama adalah pengadilan militer. Pengadilan militer adalah menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. Oke, yang kedua adalah pengadilan militer tinggi. Pengadilan militer tinggi adalah menyelesaikan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah, juga bisa untuk mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat di bawahnya. Yang ketiga adalah pengadilan militer utama. Pengadilan militer utama adalah menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah diajukan di tingkat pengadilan militer. Pengadilan militer tinggi juga memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer yang berlainan. Yang F adalah peradilan pajak. Peradilan pajak adalah peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. Sekali ini ada G. G adalah komisi yudisial. Komisi yudisial adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, ada pun peran lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu adalah A. Kepolisian. Kepolisian adalah tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Sebagai aparat hukum, polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal disebut dengan BAP, adalah berita acara pemeriksaan yang akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan, lebih tepatnya adalah Kejaksaan. Saya akan membacakan materi kedua, yaitu adalah hakikat bangsa dan negara. Yaitu adalah yang pertama adalah pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat, istiadat, dan agama yang merupakan faktor pembeda dengan bahasa yang lain. Faktor-faktor pembentukan bangsa adalah berikut. Ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah persamaan asal keturunan etnis, yang kedua adalah persamaan pola kebudayaan, yang ketiga adalah persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air, yang keempat adalah persamaan sejarah, yang kelima adalah persamaan cita-cita. Contohnya adalah bangsa Indonesia. Berikut adalah pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintah tersebut. Sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara yang pertama adalah memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua adalah monopoli. Monopoli artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga adalah mencangkup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara yang pertama adalah penduduk yang tetap rakyat, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Yang berikut adalah unsur-unsur negara. Yang pertama adalah unsur konstitutif, yang kedua adalah penduduk dan rakyat, yang ketiga adalah wilayah, yang keempat adalah pemerintahan yang berdaulat, yang kelima adalah unsur deklaratif, yang keenam adalah pengakuan dari negara lain. Saya akan menjelaskan tentang unsur konstitutif. Unsur konstitutif rakyat. Yang pertama adalah unsur konstitutif rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam suatu negara. Yang pertama adalah penduduk. Mereka yang bertempat tinggal tetap di negara tersebut. Yang kedua adalah bukan penduduk. Mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Yang berikut adalah penduduk. Yang pertama adalah warga negara, mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dan negara. Yang kedua adalah bukan warga negara, mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya.
Oke, arti dari penduduk adalah seorang warga negara Indonesia adalah, atau bisa disebut dengan WNI, adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta, provinsi, kabupaten atau khusus DKI Jakarta, provinsi tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik, dalam kurung nomor induk pendudukan. Ini apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Oke, berikut adalah wilayah suatu negara. Yang pertama adalah wilayah daratan, yang kedua adalah wilayah lautan atau perairan, yang ketiga adalah wilayah udara. Oke, saya akan menjelaskan tentang wilayah darat. Wilayah darat adalah batas wilayah darat suatu negara ditentukan atas perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Yang pertama adalah batas alami, yang kedua adalah batas buatan, yang ketiga adalah batas geografis. Yang keempat adalah batas alami, batas terjadi secara alami, contoh sungai, gunung, lembah, dan lain-lain. Yang kelima adalah batas buatan, batas yang sengaja dibuat oleh manusia, contoh patok, pos penjagaan, gapura, dan tembok. Yang keenam adalah batas geografis, batas menurut letak suatu negara, contoh Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia. Oke, berikut saya bisa melampirkan dari zona eksklusif dari landas kontinen ya. Oke, selanjutnya adalah wilayah laut. Wilayah laut adalah suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada di dalam batas-batas negara tersebut. Yang pertama adalah lautan teritorial yang berkedalaman berteritorial 12 mil. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif 200 mil. Yang ketiga adalah landas kontinen 200 m ke dasar laut teritorial. Yang keempat adalah laut bebas 200 mil z. Oke, yang pertama adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah jalur lalu lintas menghubungkan antara satu pulau dengan pulau lain. Sumber daya alam hayati dalam kurung hewan laut dan tumbuhan laut. Sumber daya alam non hayati disebut juga dalam kurung ada sumber minyak bumi dan gas alam. Yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif dalam kurung Z. Negara berhak memanfaatkan sumber daya pada zona merupakan batas wilayah suatu negara dengan wilayah perairan negara lain. Yang ketiga adalah landas kontinen. Landas kontinen adalah negara berhak memanfaatkan, mengelola, dan melakukan konservasi sumber daya alam, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut, mengizinkan pelayaran internasional, memasang sarana prasarana perhubungan laut. Yang keempat adalah laut bebas. Laut bebas merupakan wilayah laut yang bebas digunakan oleh negara manapun, bebas dari berlayar, memasang kabel atau pipa bawah laut, bebas membuat pulau buatan dan instalasinya, bebas untuk melakukan riset atau penelitiannya, bebas untuk menangkap ikan juga. Oke, berikut adalah wilayah udara. Wilayah udara adalah suatu negara ada di atas wilayah darat dan laut negara tersebut. Oke, berikutnya adalah pengakuan dari negara lain dibedakan. Pengakuan dari negara lain secara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Oke, yang kedua adalah pengakuan dari negara lain secara de facto artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi darat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Oke, di sini ada A. A adalah pengertian pengakuan secara de facto. Pengertian pengakuan secara de facto adalah pengakuan dari negara lain secara de facto ini. Pengertiannya adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan dalam kurung faktual yang ada yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya, sejarah de facto Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, yang B adalah pengertian pengakuan secara de jure. Pengertian pengakuan secara de jure adalah kemudian pengertian pengajuan dari negara lain secara de jure adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara
Menurut hukum internasional, dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Dalam skala internasional, pengakuan negara lain secara de jure bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif (KNIP) sebelum terbentuknya DPR atau MPR. Oke, sekian saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.